Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggi Amelia Putri dengan NIM G00241131 dari Angkatan Akromion Fakultas Kedokteran Umum dari Universitas 11 Maret. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas atau laporan praktikum anatomi dengan mempresentasikan PPT ini, yang nanti PPT-nya akan saya tampilkan juga di layarnya, tapi nanti video muka saya akan saya perkecil, saya taruh sana. Jadi langsung saja kita akan mulai presentasinya. Oke, baik. Saya akan mempresentasikan laporan anatomi untuk blok 2.1. Nah, soal yang pertama adalah jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, berikut saya tunjukkan gambar normal penis sama ereksi penis. Nah, untuk ketika ereksi itu korpus cavernosumnya itu terisi oleh darah, sedangkan ketika tidak ereksi dia itu korpus cavernosumnya itu tidak terisi apa-apa. Nah, saya akan menjelaskan mekanisme ereksinya. Jadi awalnya ereksi itu terjadi ketika penis menjadi kaku akibat peningkatan aliran darah ke jaringan erektil. Prosesnya itu melibatkan beberapa tahapan, teman-teman. Yang pertama karena rangsangan seksual. Jadi ketika ada rangsangan seksual yang bersifat psikogenik atau dipicu oleh pikiran atau fantasi, atau refleksogenik atau dipicu oleh rangsangan langsung pada penis, nanti akan terjadi aktivasi saraf parasimpatis. Nah, saraf parasimpatis ini adalah impuls saraf dari otak atau saraf tulang belakang atau sakral 2-4 yang merangsang pelepasan nitrik oksid atau NO dari ujung saraf pada jaringan erektil. Nah, pelepasan nitrik oksid ini akan menyebabkan vasodilatasi. Apa sih vasodilatasi itu? Vasodilatasi adalah pelebaran pembuluh darah dengan meningkatkan produksi CGMP atau cyclic guanosine monophosphate. Selanjutnya akan ada peningkatan aliran darah ke penis. Nah, peningkatan aliran darah ke penis awalnya itu dari arteri penis atau arteri pudenda interna. Arteri pudenda interna akan melebar. Setelah itu akan meningkatkan aliran darah ke corpora cavernosa atau ke corpus spongiosum. Nah, selanjutnya ada sinusoid vaskular. Dalam jaringan erektil itu akan terisi darah sehingga menyebabkan pembengkakan dan kekakuan penis. Nah, inilah yang dinamakan saat ereksi itu. Lalu penutupan vena. Ketika darah masuk, tekanan dalam corpora cavernosa itu meningkat, teman-teman, sehingga dia akan menyebabkan kompresi vena yang mengalirkan darah keluar. Nah, hal ini itu mempertahankan ereksi hingga fase resolusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fase ejakulasi. Nah, teman-teman, ejakulasi itu apa sih? Nah, ejakulasi itu bagaimana cara penis mengeluarkan cairannya. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu. Di ejakulasi ada dua tahap, yaitu tahap emisi dan ejakulasi. Nah, fase emisi ini adalah fase pengumpulan sperma dan cairan seminal. Nah, dia itu dirangsang oleh sistem saraf simpatif dari torak ke lumbal, torak 12 sampai lumbal 2, untuk mengaktifkan kontraksi dari vas deferens atau ductus deferens, vesicula seminalis, dan glandula prostat atau kelenjar prostat. Selanjutnya, sperma dari testis akan bergerak melalui vas deferens menuju uretra prostatica. Nah, kelenjar prostat dan vesicula seminalis pun mengeluarkan cairannya untuk membentuk semen, teman-teman. Lalu, pada di fase ejakulasi ini atau fase pelepasan sperma ini, refleks saraf dari tulang belakang sakral atau sakral 2-4 yang akan menyebabkan kontraksi dari otot
bulbospongiosus dan ischiocavernosus. Kita catat teman-teman, ototnya adalah bulbospongiosus dan otot ischiocavernosus. Nah, tekanan pun meningkat di uretra sehingga menyebabkan semennya terdorong keluar melalui meatus uretra externum atau ostium uretra externum. Nah, sphincter vesica urinaria pun menutup untuk mencegah semen masuk kembali ke dalam kandung kemih atau ada namanya retrograde ejaculation. Nah, setelah ejakulasi ini, sistem syaraf simpatis pun mendominasi yang menyebabkan vasokonstriksi arteri penis dan pengosongan darah dari jaringan erektil sehingga penis kembali ke keadaan flaccid atau seperti ini dan tidak ereksi. Baik, untuk soal nomor 1 sudah selesai dan sudah terjawab. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia externa. Ini ya pemanis saja gambarnya ya. Nah, ini adalah gambar yang akan kita bahas. Yang pertama, ada organ genitalia feminima itu sebenarnya terdiri atas eksterna sama interna. Tapi kita akan membahas yang eksterna dulu ya teman-teman. Jadi awalnya kita bisa melihat di sini kulit bagian atas namanya tuh mons pubis. Mons pubis adalah jaringan lemak di atas tulang pubis yang berfungsi sebagai bantalan saat berhubungan seksual. Lalu ada labia mayor. Labia mayor adalah lipatan kulit besar yang melindungi struktur di dalamnya. Kita dapat melihat ya labia mayor itu seperti apa. Nah, selanjutnya ada juga labia minor. Labia minor tuh ini bagian lebih kecilnya di sini. Ini labia minor. Lipatan kecil dalam labia mayor yang mengelilingi vestibulum vagina. Jadi dia fokus ke vestibulum vagina. Lalu selanjutnya ada klitoris. Nah, klitoris itu adalah struktur kecil yang sangat sensitif. Dia terdiri dari jaringan erektil dan berperan dalam stimulasi seksual. Nah, dia tuh juga sama atau homolog dengan glans penis klitoris ini. Lalu kita bahas lagi ke vestibulum vagina. Nah, vestibulum vagina ini adalah ruang antara labia minor yang berisi lubang uretra, lubang vagina, dan kelenjar Bartolini. Dan yang terakhir ada hymen atau selaput darah. Selaput darah itu apa sih teman-teman? Selaput darah adalah selaput tipis yang menutupi sebagian lubang vagina dengan variasi bentuk yang bermacam-macam. Gitu teman-teman. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai hymen atau macam-macam hymen. Tapi kita pastikan lebih dahulu kita udah hafal, yaitu yang pertama mons pubis, klitoris, labius majus, labius minor, vestibulum vaginalis, dan hymen. Itu adalah organa genitalia feminina yang eksterna. Lanjut ke tipe-tipe hymen. Nah, tipe-tipe hymen itu ada beberapa, tapi di sini gambarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi saya hanya akan menjelaskan 7 saja. Oke, langsung aja kita ke hymen pertama, yaitu hymen annularis atau yang ini. Hymen annularis itu bentuknya seperti cincin dengan lubang di tengahnya. Dia merupakan jenis yang paling umum. Lalu ada hymen septata atau yang ada 2 lubang seperti ini. Dia tuh memiliki 1 atau lebih sekat. Jadi dia lubangnya bisa 3 juga di tengahnya dan bagi lubang vagina menjadi 2. Lalu ada juga hymen yang cribriform atau cribriformis. Dia terdiri dari banyak lubang kecil seperti jaring sehingga darah menstruasi tetap bisa keluar. Lalu ada juga hymen yang imperforata. Nah, hymen imperforata ini tidak memiliki lubang sama sekali sehingga darah menstruasi itu tidak bisa keluar teman-teman. Jadi ini tidak baik untuk tubuh kita ya. Dan itu bisa menyebabkan nyeri dan perlu tindakan medis untuk membuka hymen tersebut. Ini tipenya tuh kayak full tertutup gitu teman-teman. Nah, lanjut ada hymen fleksibel atau elastis atau elastic hymen. Nah, dia tuh sangat elastis. Ada nggak ya di sini gambarnya? Tidak ada gambarnya. Oke. Sangat elastis dan tidak selalu robot saat penetrasi seksual sehingga seseorang bisa tetap bisa memiliki
selaput darah meskipun sudah berhubungan seksual. Nah, selanjutnya ada himen microperforate. Nah, dia tuh artinya ada lubang kecil saja dan himennya tuh hampir menutupi seluruh lubang vagina. Jadi darah vagina tetap bisa keluar tapi lubangnya kecil saja. Dan yang terakhir saya akan bahas adalah human redundant atau redundant hymen. Redundant hymen ini jaringan hymennya lebih tebal daripada biasanya sehingga terkadang menyebabkan kesulitan saat hubungan seksual atau persalinan. Begitu teman-teman. Selanjutnya bisa kita lihat juga ada denticular, dentate, crescentic, labial, fingerated, dan paros intrus dan lunar. Kalau lunar itu bentuknya seperti separuh bintang sabit ya teman-teman. Kita lanjut ke vaskularisasinya. Untuk vaskularisasi di wanita lanjut di sini aja. Dia itu ada beberapa, yaitu kita bisa langsung baca aja. Ada arteri pudenda interna, arteri perianalis, arteri bulba vestibuli, dorsalis clitoridis yang akan vaskularisasi klitoris, lumbalis profunda. Ada juga vena pudenda externa yang akan menginvasi vena savena magna. Ada juga vena dorsalis clitoridis profunda yang akan menginvasi vena pudenda interna. Ada vena dorsalis clitoridis superficialis yang akan menginvasi vena yang dari vena savena magna. Nah, inervasinya adalah untuk ereksi atau erektil itu nanti akan dibantu oleh nervus cavernosi clitoridis atau splanchnici pelvici nama lainnya. Kalau selain itu untuk somatosensoriknya akan dibantu oleh nervus pudendus. Gitu teman-teman, kita langsung aja ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Kita akan bahas REN. Ya, REN. This is not REN but REN. Oke, kita langsung aja. Jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasinya dan inervasinya. Nah, ini adalah anatomi dari REN atau ginjal. Jadi, yang pertama itu kita akan bahas dari bagian dulu. Nah, di REN itu ada 2 bagian, yaitu korteks dan medula. Korteks itu bagian luar, medula itu bagian tengah. Jadi korteks bagian yang coklat ini, medula bagian yang dalam ini. Nah, si ginjal ini itu ada namanya di luar sini. Itu kita langsung aja pakai annotate aja teman-teman. Nah, di sini itu ada namanya kapsula renalis. Nah, kapsula renalis itu berisi fibrosa dan berfungsi untuk pelindungnya. Dan di sekelilingnya ada jaringan lemak perirenal dan pararenal yang melindungi ginjal dari benturan. Selanjutnya adalah korteks renalis. Korteks renalis itu bagian sini sampai sini. Dia itu mengandung glomerulus dan tubulus proksimal serta distal. Dia itu tempat berlangsungnya filtrasi darah kita di nefron. Selanjutnya adalah medula renalis itu yang bagian sini teman-teman. Medula renalis adalah terdiri dari piramida renalis yang berbentuk rojot dan mengandung tubulus collectivus serta vasa recta. Dia ini berlangsungnya untuk augmentasi atau konsentrasi di urin. Nah, selanjutnya ada pelvis renalis. Pelvis renalis ini struktur yang bentuknya itu seperti corong-corong. Seperti ini ya teman-teman, kita bisa lihat. Ini dia tuh fungsinya untuk mengumpulkan urin dari calyx minor dan mayor, kemudian mengalirkannya ke ureter. Ini dia corongnya gede seperti ini. Ini calyx minor, calyx minor, calyx minor, calyx mayor, calyx mayor, calyx mayor. Nah, selanjutnya ada hilus renalis. Hilus renalis ini dia tuh sebenarnya daerah sini. Dia itu adalah tempat sini semuanya ini ada hilus renalis. Dia itu adalah tempat keluar masuknya arteri renalis, vena renalis, ureter serta saraf ginjal. Hilus pokoknya tempat untuk keluar masuknya. Lalu selanjutnya kita akan membahas arteri dari ginjal. Awalnya dia itu kita pakai gambar ini satunya ya. Kita pakai gambar ini aja karena lebih jelas ya teman-teman. Nah, ini tadi gambar lebih jelas dari korteks ginjal, terus
medula bener yang ini tadi teman-teman, terus ada pelvis ginjal yang bener yang tadi yang di sini, dan ada juga korteks ginjal juga, ada renal pelvis, renal vena, arteri. Nah, bagian yang penting tadi yang ada juga hilusnya nanti di dalamnya sini dia untuk menyambungkan antara inervasi, arteri, dan vena dan ureter. Oke, kita lanjut lagi ke venanya dulu. Pertama-tama dia itu berasal, ini kan pertama di sini cuma terlihat arteri renalis atau right renal artery atau arteri renalis dextra, tapi sebenarnya dia awalnya itu dari aorta abdominalis. Nah, di aorta abdominalis ini nanti akan masuklah ke sini, dia akan bercabang. Cabangnya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama ada ureter, yang kedua ada renal ini inferior arteries segmentalis, yang ketiga ada inferior suprarenal artery, ada juga yang di sini adalah arteri anterior inferior segmental. Pokok intinya itu atau posterior segmental artery. Nah, intinya itu adalah juga ada anterior superior segmental atau superior juga segmental arteri. Nah, intinya adalah arteri renalis ini nanti akan bercabang menjadi arteri segmentalis. Baru di arteri segmentalisnya itu nanti dia akan bercabang lagi teman-teman menjadi arteri interlobar atau antar lobar atau antara lobus. Nanti ada arteri interlobaris. Nah, yang ini gambarnya teman-teman, ini arteri interlobar gitu, ini juga arteri interlobar. Lalu selanjutnya setelah ada arteri interlobar, nanti dia juga akan masuk dan menjadi arteri arcuata. Nah, arteri arcuata kenapa arcuata? Nanti karena dia berada di sudut-sudut ginjal atau di sudut-sudut piramid ginjal. Lalu ada arteri interlobular, dia baru antara lobulus ya, yang kecil-kecil ya teman-teman, ting. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kita masuk ke afferent arteriole atau arteriole afferent, dan akan masuk ke glomerulus capillaris atau kapilar yang berada di glomerulus. Baru nanti dia akan keluar dari arteriole yang efferentes. Nah, yang di arteriole efferentes itu bisa bercabang menjadi 2, yaitu vasa recta dan peritubular capillaris, dan bercabang ke vena-vena selanjutnya, peritubular venule. Lalu yang vasa recta juga bisa menjadi interlobular ke vena interlobular juga, yang peritubular venule juga bisa ke interlobular venule juga, lalu ke vena arcuata, vena interlobular, dan ke renal vein juga. Begitu teman-teman. Ini gambarnya yang lebih jelas juga. Nah, untuk inervasi REN itu dia ada beberapa fungsi vasomotor, yaitu dari parasimpatis dan simpatis. Untuk parasimpatis di nervus vagus, untuk simpatis dari nervus spongnicus major, cabang dari toraks 10-11, dan nervus spongnicus minimus dari toraks 12. Intinya untuk simpatis berarti REN diinervasi dari cabang torak kolumbar tapi bagian toraks 10-12. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, terima kasih sudah mendengar teman-teman. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Terima kasih. That's the way.